Satu lagi mau kata-kata Yesus? Coba. Ketiknya gini, Lukas spasi 19 spasi 27. Akan tetapi semua seteruku ini bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Itu tulisannya warnanya merah bukan? Iya. Merah itu tandanya kata-kata Yesus. Oh gitu. Oh gitu. Ada beberapa bagian kata-kata Yesus yang sungguh menunjukkan bahwa beliau adalah mujahidin. Atau keras. Dia ajak perang, berperang secara gerilya melawan Romawi yang masuk ke tanah Yudea Galilea. Oke teman-teman, ini kita bahas ya. Jadi, Kainama mengatakan, ini perkataan Yesus loh, bahwa semua seteruku yang tidak suka aku jadi raja, bawalah mereka kemari, bunuhlah mereka. Ini adalah perkataan Yesus menurut Kainama. Dan sebenarnya apa yang Kainama katakan itu, kalau dipotong sepenggal saja, ya memang tidak salah. Sepenggal doang loh ya. Tapi, saya kasih analogi, apa yang Kainama katakan ini mirip seperti pedagang buah yang memanfaatkan kepolosan konsumennya. Ya, teman-teman mungkin pada konteks teman-teman yang tinggal di Jawa atau mungkin di Jakarta tahu bahwa di jalan-jalan kadang-kadang kita ketemu ada mobil yang jualan buah ya, ada mobil di pinggir jalan mereka pedagangnya jualan buah. Lalu kemudian di situ ada tulis buah rambutan misalnya. Kalau di sini salak ya, salak 3.500 per kilo. Ada di antara teman-teman yang pernah beli buah kayak begini ya. Wah, Kainama mengatakan, tuh ada harga salak murah 1 kilo 3.500. Ya kan? Ini nggak salah, karena kelihatannya 1 kilo 3.500. Tapi ketika teman-teman deketin kepada pedagangnya, Anda baru ketemu bahwa 3.500 itu beneran 3.500. Begitu. Ya kan? Salaknya gimana? Jangan-jangan salaknya salak bohongan gitu kan? Jangan-jangan salaknya tuh salak yang kecil-kecil, yang jelek-jelek gitu loh. Harusnya Ari Untung bisa kritis. Kalau teman-teman baca ini, lihat ini baik-baik. Salak, apa nih, pondoh ya. 3.500. Kalau teman-teman lihat di sini, saya nggak tahu kelihatan apa nggak. Ini ada satunya. Sebenarnya per kilo itu 13.500 gitu loh. Cuman ditaruhnya 3.500. Nah, itu adalah perumpamaan yang menunjukkan kepada Anda bahwa ada orang-orang yang otaknya polos, konsumen yang polos, yang kemudian dimanfaatkan oleh pedagang, dalam konteks ini sebagian pedagang yang kemudian manfaatin aja begitu. Karena apa? Karena cuma mau lihat apa yang kelihatan, tapi tidak pernah memikir dan menalar. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 27 tadi, tentang yang dikatakan Yesus mengatakan, semua seteruku yang tidak suka aku jadi rajanya, bawa kemari, gitu ya, mereka di depan mataku. Ini konteksnya adalah di ayat 11-13 kita bisa melihat bahwa itu tuh Yesus sedang bercerita. Yesus sedang memberikan perumpamaan. Perumpamaannya apa? Ada sebuah tuh perumpamaan. Di sini dikatakan Yesus melanjutkan perkataannya dengan satu perumpamaan. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Dia memanggil 10 orang hambanya. Long story short, lalu ada orang-orang yang kemudian tidak menerima otoritasnya sebagai raja. Ini perumpamaan. Bukan Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya untuk kemudian orang. Jadi dari sini jadilah orang yang cerdas dan pintar, begitu loh, ya. Ada beberapa bagian kata-kata Yesus yang sungguh menunjukkan bahwa beliau adalah mujahidin. Atau keras. Dia ajak perang, berperang secara gerilya melawan Romawi yang masuk ke tanah Yudea Galilea. Nah, Kainama kemudian melanjutkan bahwa bapak-bapak gereja mengatakan Yesus itu mujahid. Kadang tuh saya sampai bingung gitu ya, apakah Yesus itu mujahid atau mujahidin ya? Kalau mujahidin itu kan orang-orang yang melakukan mujahid ya. Kalau kita ketik di Google mujahidin ya keluarnya kayak begini ya, orang-orang yang berperang begitu. Apakah Yesus berperang ya? Kebanyakan dari mereka kemudian menggunakan ayat-ayat. Jangan kamu menyangka aku datang membawa damai. Aku datang bukan membawa damai tapi pedang gitu. Ini ayat mesti dilihat. Di ayat yang ke-33 di situ dikatakan bagaimana Yesus sedang memberikan sebuah peringatan bahwa orang-orang yang menyangkal Yesus di depan
orang-orang yang menyangkal Yesus di depan manusia, maka akan disangkal di depan Bapa, begitu. Nah, bahkan Tuhan Yesus kemudian memberikan sebuah standar bahwa untuk mengikut Yesus itu harus sungguh-sungguh, harus mengasihi Yesus lebih dari segalanya, termasuk mengasihi lebih daripada orang tua, begitu ya. Jadi, pada cerita ini Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa ketika mengikut Yesus ada konsekuensi. Kalau kamu ingin mengasihi Tuhan Yesus lebih utama dari segala sesuatu, ada konsekuensi. Dan konsekuensinya bisa dibenci orang-orang sekitar, bahkan oleh keluarga sendiri. Kita sudah menemukan terlalu banyak contohnya. Jadi ketika Yesus mengatakan, aku datang bukan membawa damai, Yesus lagi mengatakan bahwa kamu akan dibenci orang. Karena apa? Karena kamu mengasihi aku. Karena kamu ingin hidup benar. Karena kamu ingin hidup setia. Itu artinya, Babang, ya. Nah, jadi ketika Kainama mengatakan demikian, Kainama itu sedang ngelanturnya minta ampun, begitu ya. Kainama itu sedang ngelantur, sedang ngawur dan sangat-sangat tidak keren banget ya. Nah, Kainama kemudian mengatakan bahwa Yesus itu mujahid ya. Mujahid itu kalau teman-teman baca dalam videonya, lihat dalam videonya, Kainama tuh mengatakan Yesus tuh anggota Zelot, pemberontak revolusioner ya. Saya mau kasih tahu bahwa kalau Yesus itu adalah anggota Zelot, maka Tuhan Yesus akan diadili, didapati bersalah oleh Pilatus. Karena kalau Yesus adalah anggota Zelot, Zelot itu pemberontak dan pasti dia dihukum gara-gara dia memberontak. Tapi Yohanes 19 ayat 4 mengatakan, Pilatus sendiri yang bilang, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada Yesus. Artinya apa? Tuhan Yesus memang bukan Zelot. Kita tahu betul, semua orang Kristen bisa menyaksikan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kasih, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dan dia konsisten melakukan ajaran itu. Dia merendahkan diri, dia mencuci kaki murid-muridnya, itu konsisten. Bahkan ketika Tuhan Yesus di kayu salib, dia konsisten mengatakan, ampunilah orang-orang ini sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan Yesus konsisten dengan ajarannya, yaitu ajaran kasih. Dan Anda jangan samakan ajaran Kristen dengan ajaran Islam. Karena apa? Karena benar-benar beda. Jangan paksakan bahwa ada ayat perang, lalu kemudian orang Kristen mesti berperang. Oh tidak. Tuhan Yesus keteladanannya kasih, dan orang Kristen mengikuti keteladanan itu. Kalau dengan kalian cara beragamanya beda, ya udah jangan sama-samain gitu ya. Karena orang Kristen itu percaya, dan cara beragamanya orang Kristen itu adalah melihat bagaimana ajaran tokoh utamanya dalam hal ini Yesus. Bagaimana ajaran Yesus? Bagaimana teladan Yesus? Dan bagaimana warisan ajaran ini dilakukan oleh para murid-murid Yesus? Nah, hal ini adalah hal yang penting. Ini adalah cara beragamanya orang Kristen. Cara beragama yang benar nih ya adalah kamu lihat ajaran tokohnya dan kemudian kamu ikuti keteladanannya apa, ya kan? Dan bagaimana warisan ajarannya. Nah, Yesus jelas-jelas mengajarkan mengasihi. Teladan nggak? Diteladanin nggak? Iya, dia melakukannya bahkan ketika sampai mau mati di kayu salib. Setelah itu bangkit. Yesus mengatakan ampuni orang yang bersalah. Atau ampuni orang-orang yang menyalibkan dia. Bahkan warisan ajaran Yesus itu dilakukan. Dilakukan dengan apa? Dilakukan dengan konsisten oleh murid-muridnya. Ada sebuah perbedaan yang sangat kuat ya. Di sini saya mau tunjukin ya. Ada perbedaan yang sangat kuat antara Islam dan Kristen di sini. Kristen itu mendasarkan diri pada penyangkalan diri dan memikul salib. Sedangkan Islam jelas cara beragamanya adalah ikutin syariat, ya kan? Muslim itu mengikuti atau meneladani Muhammad serta tindakan-tindakannya. Sedangkan Kristen itu meneladani Yesus. Yang mohon maaf bagi saya percaya ajarannya itu berbeda keteladanannya dengan Muhammad. Itu menurut saya berbeda, ya. Nah, kita kembali lagi kepada Kainama yang tadi, ya, yang seakan-akan nggak pede dengan ajarannya sampai-sampai dia harus paksain supaya Kristen juga ngajarin perang. Nabi SAW menyerang Mekah itu dengan kekuatan memang. Sampai menaklukkan Mekah, akhirnya tersebar Islam di Mekah. Dan kalau tidak ada jihad pada saat itu, Mekah akan tetap jadi kota kafir.
harus tawarkan Islam dulu. Kalau mereka nolak baru jizyah, upeti. Kalau mereka nolak baru perang. Dan ini tanpa nunggu kita diserang. Memang ini ekspansi. Begitu kan? Murid-murid Yesus itu melanjutkan ajaran kekristenan. Dengan cara apa? Mengabarkan Injil Yesus tanpa peperangan. Tanpa peperangan. Kita tahu sama-sama bahwa murid-murid Yesus mati, menyerahkan nyawanya, menyerahkan nyawa mereka, supaya apa? Supaya bisa mengabarkan Injil. Tapi itu cara hidup murid-murid Yesus demikian. Pertanyaannya bagaimana dengan sahabat-sahabat Muhammad? Kita dengarkan dulu. Nabi SAW menyerang Mekah itu dengan kekuatan memang. Dan kalau tidak ada jihad pada saat itu, Mekah akan tetap jadi kota kafir. Jangan dilupakan sejarah itu. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebarkan pasukan 12.000 orang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Terjadi dua perang besar di zaman Umar bin Khattab. Ada perang Yarmuk yang dipimpin Khalid bin Walid dan dimenangkan oleh kaum muslimin waktu itu. Sehingga mayoritas wilayah Romawi runtuh. Kemudian pasukan yang kedua dikirim ke wilayah Qadisiyah. Dua-duanya menang. Dengan ekspansi Islam seperti itu jihad, mereka kalah orang-orang kafir ini. Akhirnya Islam tersebar di wilayah mereka. Banyak orang subhanallah menganggap takut kalau mengatakan Islam disebarkan dengan pertumpahan darah. Memang benar. Bukan saya yang ngomong, itu ustadz kalian yang ngomong. Dan saya kira Ustadz Khalid punya dasar untuk ngomong, karena memang itu sejarah dari syiar kalian. Bagaimana sahabat dari Muhammad itu melakukan syiar dengan perang. Sampai di sini, saya cuman ingin mengatakan kepada Aji dan teman-teman yang lain ya, yang siapa Viro ya, Viralin dan Teguh. Kalian mesti melihat bahwa orang Kristen itu berbeda pada level ini ya, dengan kalian. Jadi ketika kalian melakukan semacam polemik-polemik yang terjadi, Kainama mengatakan Yesus mengajarkan perang, Dondi mengatakan ajaran kasih Yesus nggak masuk akal. Loh, ini dua-dua orang ini saling bertentangan. Kalau menurut saya sih harusnya ya Bang Kainama sama Dondi ini duduk sama-sama, sepakatan dulu nih, mau framing Kristen ini kasih apa perang, gitu dulu. Nah, kalau mau framingnya kasih, kita argumen bahwa kasih itu masuk akal. Kalau mau framing perang, ya sudah, Anda siap-siap kena juga gitu kan ya. Nah, jadi gini loh, kalian itu harusnya menjelaskan ajaran kalian, bukan sibuk comot logi, cocok logi dengan ajarannya Kristen. Harusnya kalian jelaskan ini perkataan dari Ustadz Khalid Basalamah ini, yang mengatakan dengan jelas bahwa sahabat-sahabat Nabi juga melakukan perang untuk menyebarkan agama, begitu. Kalian harus jelasin dong, supaya masuk akal. Jangan kalian itu malah jangan kalian itu malah senggol-senggol agama lain, sedangkan ajaran agama kalian sendiri nggak kalian jelasin gitu kan. Kami kepengen kok kalau misalnya kalian jelasin, ya sudah ayo jelasin supaya rasional. Jangan sampai kalian cuma sibuk comot-comot, cocok-cocokin dengan ajaran kita ya.